Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 2101011010524, lokal PAE 2021. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman makalah sejarah peradaban Islam di Indonesia. Makalah yang pertama yaitu teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, pola penyebaran melalui saluran perdagangan menunjukkan bahwa perdagangan Muslim dari berbagai daerah telah memainkan peran penting dalam membawa ajaran Islam ke Nusantara. Kedatangan mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa ajaran agama Islam yang kemudian tersebar melalui interaksi dengan masyarakat setempat. Yang kedua yaitu pola penyebaran melalui saluran pernikahan, menunjukkan bahwa ikatan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk pribumi merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyebarkan Islam. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga-keluarga Muslim yang kemudian menjadi cikal bakal masyarakat Muslim di Indonesia. Yang ketiga yaitu pola penyebaran melalui saluran tasawuf, menunjukkan bahwa ajaran mistik Islam juga memiliki peran dalam Islamisasi di Indonesia. Para tokoh tasawuf memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang sesuai dengan budaya dan tradisi lokal, sehingga memudahkan penerimaan agama Islam oleh masyarakat setempat. Yang keempat yaitu pola penyebaran melalui saluran pendidikan, menunjukkan bahwa para ulama, kiai, dan guru agama memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan formal. Di pondok pesantren, pendidikan agama Islam di pondok pesantren menjadi salah satu cara efektif untuk mengajarkan ajaran Islam kepada generasi muda yang kemudian menjadi agen penyebaran Islam di masyarakat. Yang kelima yaitu pola penyebaran melalui saluran kesenian, menunjukkan bahwa seni dan budaya juga memainkan peran penting dalam Islamisasi di Indonesia. Melalui seni bangunan, pertunjukan wayang kulit, seni musik, dan seni sastra, nilai Islam ini disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang terakhir yaitu pola penyebaran melalui saluran politik, menunjukkan bahwa kekuasaan dan pengaruh raja atau pemimpin lokal memiliki dampak besar dalam proses Islamisasi. Ketika seseorang memimpin memeluk Islam, maka akan diikuti oleh rakyatnya, sehingga pengaruh politik menjadi faktor penting dalam penyebaran Islam di suatu daerah. Kerajaan Islam yang bercorak Islam di Maluku. Pada abad 13 Masehi, di Maluku sudah muncul beberapa kolano atau kerajaan yang memainkan peran penting dalam bidang perdagangan, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Pada perjalanan selanjutnya, setelah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, Kolono Makian pindah ke Bacan dan Kolono Mati pindah ke Jailolo. Sejak itulah 4 kolono di Maluku berubah menjadi Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dan dari keempat itu, kolono Ternate dan Tidore lah yang banyak mendapat perhatian dalam liputan sejarah Islam di Maluku. Peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Setelah Wali Songo datang ke Jawa, Islam menjadi semakin diminati sebagai agama masyarakat sekitar. Dengan statement seperti itu, ternyata masyarakat sekitar yang pada awalnya menduduki kasta Sudra, akhirnya memiliki Islam sebagai agama mereka yang tidak mengenal perkastaan. Kemudian Sunan Kalijaga dengan kekhasannya dalam mendakwahkan Islam melalui kesenian wayang yang digemari masyarakat pada waktu itu, ternyata juga mengundang minat masyarakat untuk memasuki agama Islam sebagai agama ketauhidan yang mengenal Allah sebagai Tuhan mereka. Dan otomatis masyarakat dengan sendirinya meninggalkan ajaran animisme dan dinamisme oleh nenek moyang mereka. Dan masih banyak lagi peran sunan-sunan dengan trik-triknya mendakwah Islam di Jawa melalui pesantren, pembangunan masjid, terbang Jawa, gamelan, serta hal-hal lain yang mengundang minat masyarakat pada waktu itu sehingga Islam meluas di Jawa sampai dewasa ini. Penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Kolonialisme adalah sistem penjajahan di mana suatu negara menguasai dan memerintah wilayah lain. Imperialisme adalah kebijakan suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya di wilayah lain. Di Nusantara, kolonialisme dan imperialisme dipelopori oleh Belanda. VOC didirikan pada tahun 1602 dengan tujuan untuk monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara.
Kolonialisme dan imperialisme memiliki dampak yang besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dampak tersebut antara lain yang pertama yaitu kemunduran ekonomi. Kerajaan-kerajaan Islam kehilangan sumber daya alam dan pasar mereka karena dikuasai oleh VOC. Yang kedua yaitu perlemahan politik. Kerajaan-kerajaan Islam menjadi lemah dan tidak berdaya di hadapan VOC. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya masyarakat di kerajaan-kerajaan Islam mengalami perubahan sosial dan budaya akibat pengaruh dari Barat. Reaksi kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam terhadap kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Reaksi kerajaan-kerajaan Islam terhadap bangsa Barat di Nusantara tidak seragam. Ada yang menyambut baik dengan harapan kerjasama, namun kemudian beralih ke perlawanan. Karena niat tersembunyi bangsa Barat, kerajaan-kerajaan lain memiliki pendekatan diplomatis dan pertahanan. Kedatangan bangsa Barat secara keseluruhan melemahkan kekuatan kerajaan Islam dan menjadi awal dari era kolonialisme di Nusantara. Tipologi kerajaan Islam di Nusantara. Macam-macam tipologi kerajaan Islam di Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keragaman dan kekayaan budaya Islam. Yang kedua, adaptasi dan integrasi. 3, peran penting perdagangan. 4, dinamika dan perubahan. 5, dampak kolonialisme. Kerajaan yang bercorak Islam di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Kerajaan Banjar atau Banjarmasin di Kalimantan Selatan yang berasal dari kerajaan Hindu seperti negara Dipa, Daha, dan Kahuripan didirikan oleh Raden Samudra yang dinobatkan oleh Patih Masin dan lainnya. Setelah meminta bantuan kerajaan Demak dalam perang melawan Daha, kerajaan ini menjadi pemeluk Islam. Berau menjadi wilayah bawahan kerajaan Banjar pada masa Sultan Suryanullah. Kerajaan Bulungan di Kalimantan Timur menjadi bagian dari kerajaan Berau pada abad ke-19. Kerajaan Kutai mulai menganut Islam sekitar tahun 1575 Masehi dan menyebarkannya hingga awal abad ke-17. Kerajaan Kubu memiliki penguasa 8, Syarif Saleh Idrus Al-Idrus yang menulis kitab Nasihat Al-Zaman. Kerajaan Pontianak menerima dakwah dari pendakwah Tahrim atau Hadirul Maut sekitar tahun 1920. Kerajaan Goa Talo memulai konveksi besar-besaran ke Islam di Sulawesi Selatan setelah rajanya masuk Islam, karena Wajo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610 di bawah pemerintah Lo Sangkuro Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman dengan Dato Sulaiman sebagai Qadi pertama. Kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Kerajaan Islam di Sumatera antara lain pertama, Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, didirikan oleh Said Abdul Aziz Shah. Kedua, Kerajaan Samudra Pasai berdiri abad ke-13, didirikan oleh Malik As-Soleh. Ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam berdiri tahun 1524 Masehi, didirikan oleh Muqayyad Shah. Keempat, Kerajaan Siak berdiri dari tahun 1723 Masehi, didirikan oleh Sultan Rahmat Abdul Jalil Shah. Kelima, Kerajaan Palembang berdiri tahun 1659 Masehi, didirikan oleh Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukmin Shah. Beberapa kerajaan di Jawa yaitu Kerajaan Demak yang diprokasi oleh Wali Songo dan raja pertamanya adalah Raden Patah 1478 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Pajang raja pertamanya adalah Jaka Tingkir atau Pangeran Adijaya. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati. Kerajaan Cirebon yang berada di Jawa Barat dan didirikan oleh Sunan Gunung Jati, dan Kerajaan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Zaman modern dan kontemporer gerakan modern Islam. Pada era modern, perkembangan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan sosial. Munculnya media massa dan internet telah memungkinkan penyebaran informasi dan pandangan keagamaan dengan cepat, membuka ruang bagi diskusi dan interpretasi yang beragam mengenai ajaran Islam. Seiring dengan itu, organisasi-organisasi Islam yang beragam juga turut berkontribusi dalam membentuk wajah Islam di Indonesia, mulai dari organisasi yang mengedepankan pendekatan moderat hingga yang lebih konservatif. Pembangunan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi oleh umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku khalifah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di pinggiran imperium itu. Yang terpenting diantaranya adalah gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis Puritanis atau Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaruan Islam abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual.
Munculnya kota-kota dagang di daerah pesisir pantai. Proses masuknya Islam di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, menimbulkan peradaban yang sangat khas dibandingkan dengan peradaban-peradaban lainnya. Hal tersebut dikarenakan para pedagang Muslim mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara apik, sehingga ajaran Islam pun melebur dengan budaya lokal dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa saluran Islamisasi di Indonesia, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Kondisi Jazirah Arabia ditinjau dari aspek religi, geografis, ekonomi, sosial budaya, serta pemerintahan. Yang pertama yaitu aspek geografis. Terletak di antara Laut Merah dan Teluk Persia, Jazirah Arabia memiliki iklim gurun yang panas dan kering. Baik pegunungan di bagian barat dan tengah mempengaruhi iklim dan pembagian wilayah, sementara dataran luas mendominasi bagian timur. Kedua yaitu aspek religi. Jazirah Arabia adalah tempat lahir dan penyebaran Islam. Agama yang mendominasi kehidupan di wilayah tersebut. Baik kota suci Mekah dan Madinah menjadi pusat spiritual bagi umat Islam, dengan Ka'bah di Mekah menjadi titik fokus ibadah umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, aspek ekonomi. Sejarah ekonomi Jazirah Arabia didasarkan pada perdagangan, terutama perdagangan karapan antara Timur Tengah, Asia, dan Eropa. B. Sebelum penemuan minyak, sumber daya utama adalah peternakan, pertanian, oasis, dan perdagangan. Namun, penemuan minyak mengubah lanskap ekonomi wilayah tersebut secara drastis. Yang keempat, aspek budaya. Budaya Jazirah Arabia memiliki akar yang kuat dalam tradisi Arab pra-Islam dengan kebiasaan seperti tradisi suku, puisi lisan, dan nilai-nilai seperti keramahan dan keberanian yang dihargai tinggi. Yang baik, kehidupan budaya juga dipengaruhi oleh agama Islam yang mencakup praktek-praktek seperti sholat, puasa, dan haji, serta adat istiadat yang terkait dengan perayaan agama. Kelima yaitu aspek pemerintahan. Historinya wilayah Jazirah Arabia terdiri dari banyak kerajaan dan kepemimpinan suku sebelum kedatangan Islam. Baik, setelah penyebaran Islam, pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dengan pengaturan politik yang berubah-ubah dari periode ke periode, tergantung pada kekuasaan yang mengendalikannya. Sekian presentasi dari saya, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.